Bismillahirrahmanirrahim. Sebesar ke berapa? 23 ya, ke 23. Disebutkan oleh beliau al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu atau sumpah dusta, sumpah yang isinya kebohongan. Ya, mau sumpah palsu, sumpah yang dusta, sumpah yang bohong, maka ini sinonim al-yaminu al-ghamus. Disebutkan dengan kata al-yamin. Al-yamin itu kanan ya, tangan kanan, al-yumna. Karena rata-rata orang bersumpah itu pakai tangan kanan sambil bersyahadat dengan saya bersumpah. Ya. Al-ghamus itu ya yang berisinya itu dusta. Ya, isinya itu dusta. Jadi al-ghamus itu kalau orang itu, kalau dalam bahasa kita ya, bahwa orang yang renang, ghamasa yang bisu itu orang yang renang menceburkan diri. Jadi semua badannya itu basah. Seolah-olah orang yang melakukan sumpah palsu ini dia telah menjerumuskan dirinya semuanya ke dalam dosa, dalam kebohongan maksiat. Ya, ini al-yamin al-ghamus. Ini termasuk dosa-dosa lisan. Ini termasuk dosa-dosa lisan, maka hati-hati dari yang namanya lisan ini. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, di antara anggota tubuh yang perlu ekstra kehati-hatian itu yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga pandangan. Ya. Kenapa hati ini harus hati-hati? Karena hati ini raja ya. Kalau hatinya baik, anggota tubuh yang lain akan apa? Baik. Tapi kalau hatinya banyak penyakit, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada sombong, maka anggota tubuh yang lain akan ikut berpenyakit. Kemudian anggota tubuh yang ekstra hati-hati adalah lisan. Karena lisan ini gampang digerakkan, gampang digerakkan ya. Orang ngomong itu kan gampang, mau sejam ngomong itu bisa. Tapi kalau orang olahraga 1 jam mungkin sudah kesel-kesel, pegel-pegel gitu ya. Tapi kalau ngomong bisa jadi lebih mudah. Kemudian pandangan ini juga harus dijaga. Baik, kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkaitan dengan dalil-dalil diharamkannya sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Disebutkan oleh beliau, qala Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kabairu, termasuk dosa-dosa besar, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian Nabi menyebutkan yang keempat, wal yaminul ghamus, dan persumpahan palsu atau kesaksian palsu. Ya. Jadi orang bersumpah demi Allah saya telah melakukannya, padahal dia belum melakukan. Ya, demi Allah saya sudah menjual barang ini, padahal dia belum menjualnya. Ini sumpah palsu, sumpah yang dusta. Ya, demi Allah saya sudah mengunjungi mertua saya, padahal dia belum mengunjungi mertuanya. Ya, jadi sudah bohong disertai dengan sumpah. Bohong itu sendiri kan dosa, apalagi ditambahi dengan sumpah, tambah lagi dosanya. Ya, maka ini perlu kita berhati-hati dari namanya lisan ini baca. Lisan ini sungguh anggota tubuh yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, karena dosa-dosa lisan. Dosa-dosa lisan ini ada sampai puluhan, lebih dari 20-an. Dosa-dosa, ada buku tersendiri tentang membahas afatul lisan, yaitu dosa-dosa atau maksiat lisan. Ya, sampai 20 lebih. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu atau
sumpah yang dusta allati yata'ammadu fiha al-kadhib. Ya, karena di situ ada unsur kesengajaan untuk berdusta. Ya. Jadi ada unsur kesengajaan dengan berdusta sambil dilabeli dengan sumpah. Ya. Dari mana sampai pulaan barang ini? Demi Allah saya mulak pulaan barang ini di sini, padahal bukan di situ. Nanti pula orang itu nanya pula di mana, itu kan sensitif harusnya. Iya. Kita kalau mau beli sudah beli, nggak usah tanya pula aja di mana. Itu kan motong rezekinya orang itu. Ya, kalau mau beli sudah beli. Ya, apalagi saudara kita seiman, dia juga butuh untuk menyekolahkan anaknya, ke sekolah anaknya, ya, untuk membiayai orang tuanya, mungkin orang tuanya nggak mampu kerja, maka sudah jangan nanya-nanya dari mana dia pula. Ini sensitif aja. Ya. Baik, mungkin sebagian orang ada ditanyai dia menjawab, tapi jawabnya berdusta dia. Demi Allah saya ngambil barangnya di sini, betul bukan? Dia ngambilnya nggak di situ, pulangnya nggak di situ, tapi dia sembunyikan. Ya, mendingan nggak usah diceritakan daripada ceritakan bohong kemudian dilabeli sumpah. Ini bahaya, dosa di atas dosa. Ya, maksiat di atas kemaksiatan. Kemudian kenapa disebut dengan gomus? Li'annaha tahmisul halifa fil ism. Karena orang ini dengan sumpah palsunya telah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan maksiat, dalam jurang-jurang dosa. Ini namanya al-ghumus. Ya, al-ghumus. Ini dalil yang pertama. Jadi di antara dosa-dosa besar ini yang disebutkan oleh Nabi itu ada 4. Ini bukan pembatasan, yaitu syirik, durhaka orang kepada orang tua, membunuh jiwa yang diharamkan, sama sumpah atau sumpah bohong atau sumpah palsu. Ya, ini sudah kita bahas ya. Syirik itu sudah kita bahas, durhaka kepada orang tua sudah kita bahas, membunuh jiwa yang diharamkan juga sudah bahas, dan yang keempat ini sedang kita bahas, al-yamin al-ghumus. Kemudian yang berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi qala rajulun. Ada seorang laki-laki pernah mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, man dalladhi yata'alla alayya. Barang siapa yang lancang berdusta atas namaku, anni la aghfiru li fulan wa qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa si fulan dan aku telah menghapuskan amal-amal kebaikan ini. Ini hadis riwayat Muslim, hadisnya hadis yang sahih. Maksud dari sini bagaimana? Jadi ini ceritanya ada orang itu ahli ibadah, orang soleh, ya, ahli ibadah, tapi minim ilmu. Kemudian dia punya temannya ini pelaku maksiat, pelaku dosa. Ya. Kemudian orang yang soleh, orang yang baik ini menasihati orang ini supaya berhenti dari dosa dan maksiat. Dinasihati, ya. Terus dinasihati. Akhirnya orang yang maksiat ini mengatakan kepada orang yang ahli ibadah, orang soleh ini, ngapain kamu urusan apa ikut campur sama urusan begitu ngomongnya, kurang lebih kayak gitu. Allah tidak menciptakan kamu supaya mengurusi saya, terus urusan dirimu sendiri. Jadi orang yang apa tadi, pelaku maksiat itu ngomong seperti itu kayak kepada orang yang taat ini. Terus kamu nggak usah ngurusi urusan, ya, urusan dirimu sendiri, kurang lebih seperti itu. Allah tidak menciptakan engkau supaya engkau mengawasi aku, memata-matai aku. Ini ucapan siapa? Pelaku maksiat kepada orang yang taat. Akhirnya orang yang taat ini gemes maksudnya naik darahnya. Akhirnya ngomong lancang, demi Allah tidak akan mengampuni kamu. Maksudnya mengampuni orang yang pelaku maksiat ini. Wah, ini orang ini lancang para jemaah. Orang yang pelaku ketaatan ini juga nggak benar ngomong seperti ini. Siapa yang lancang atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengampuni dosa orang ini. Kan kita nggak tahu apa ya endingnya seseorang, kan kita nggak tahu kan endingnya. Bisa jadi kita melihat orang ini pelaku maksiat, pelaku dosa, ya. Tetap kita nasihati, kita doakan supaya dapat hidayah. Tapi menvonis orang ini tidak akan diampuni sama Allah, ini nggak boleh. Ini namanya kita berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Maha Pengampun. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sebutnya nama Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian dari putus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala macam dosa. Ya. Ya sudah, kalau kita punya orang, punya keluarga, punya kerabat, punya teman yang dia masih suka maksiat, tugas kita adalah menasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sopan. Iya. Kemudian doakan supaya dia dapat hidayah dari Allah SWT. Karena Allah yang memberikan hidayah. Allah yang mampu, hanya Allah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Setelah itu sudah. Ya, semoga orang ini dapat hidayah, tapi mengklaim orang ini tidak akan diampuni, maka ini tidak boleh. Ya. Allah mengampuni segala macam dosa, termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kalau orang ini sadar ini syirik dan dia insaf, maksudnya dia taubat, maka Allah mengampuni dosa orang ini selama orang ini belum meninggal. Tapi kalau orang sudah meninggal, dia melakukan kesyirikan dan dia tahu itu syirik, kemudian meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka ini jelas Allah tidak akan mengampuni dosa orang seperti, karena ayatnya mengatakan demikian. Ya, ayatnya mengatakan demikian. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Ini maksudnya adalah kalau orang ini mati, meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan dan dia nggak taubat, dan dia tahu itu syirik, dan dia nggak taubat, maka ini sesuai dengan ayat Al-Quran, maka orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang soleh ini mungkin ujub dengan dirinya, akhirnya dia lancang, demi Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Akhirnya apa? Allah mengatakan, sungguh aku telah mengampuni dosanya si fulan dan aku menghapuskan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan yang dilakukan oleh ahli ibadah ini dirontokkan pahalanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangus, ya, seperti debu yang berterbangan. Ini hati-hati, jangan kita lancang mengklaim orang-orang tertentu dia pelaku maksiat selama dia masih punya keimanan, dia masih Islam. Maka jangan mengklaim orang ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk sumpah yang dusta. Wallahi la yaghfiru li fulan. Orang ini kan bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Ya, sudah lancang, kemudian dia bersumpah lagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita hati-hati. Ya, harus kita waspadai dosa seperti ini. Yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Dhahabi, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan dari dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini berarti kan ini luar biasa, ada 3 hukuman bagi 3 kelompok ini. Ada 3 kelompok yang pertama, hukuman yang pertama, mereka tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Mereka tidak disucikan dari dosa, wala yuzakkihim. Maksudnya Allah menghinakan orang-orang seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi 3 kelompok manusia diancam dengan 3 hukuman yang luar biasa. Siapakah 3 kelompok ini? Al-musbilu izaro, yaitu orang yang pakaiannya isbal, celananya melembrek di bawah mata kaki, sarungnya juga sama melembrek di bawah mata kaki. Ya, jadi ini kembali kepada pembahasan tentang isbal para jemaah. Para ulama berbeda pendapat, isbal itu haram kalau disertai, kalau malah sepakat isbal itu haram kalau disertai sombong. Mereka berbeda pendapat kalau tidak disertai kesombongan. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah untuk kehati-hatian. Yang namanya isbal, sombong atau enggak, itu tetap diharamkan. Ya. Jadi ini khusus untuk laki-laki ya. Laki-laki itu pakaiannya, celana atau sarung itu di atas mata kaki. Jadi misalnya ini mata kaki, ya ini katakanlah mata kaki ya. Ini mata kaki di sini. Maka minimal pas dengan mata kaki atau bisa di atasnya. Kalau mungkin sebagian orang masih kurang nyaman, celananya itu sampai ke mana? Betis ya, atau dengkul kan terlalu tinggi. Ya pokoknya betis. Itu memang sebagian orang mungkin masih belum siap atau kurang nyaman. Akhirnya yang pokoknya pas mata kaki atau ataskan sedikit. Ya ini kalau ini mata kaki ataskan gini.
Ini khusus laki-laki ya. Kalau perempuan memang disyariatkan untuk melembre. Ya, melembre supaya lebih sempurna dalam menutup aurat. Ini khusus wanita muslimah. Kalau laki-laki, maka Nabi memberikan ancaman bagi mereka azab yang pedih. Azab ini Nabi mengatakan ini berdasarkan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini jangan dihiraukan orang-orang yang mengatakan itu kebanjiran, ini mengolok-olok agama ini. Ya, kalau memang belum mampu mengamalkan celana masih isbah, tapi ya jangan mengolok-olok orang yang tidak isbah sampai kebanjiran lah apalah. Ini namanya mengolok-olok ajaran Islam. Ini bahaya, ini dosa besar. Mengolok-olok ajaran Islam. Ini Nabi yang mengatakan al-musbil izarah. Orang yang isbal itu tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan, maksudnya tidak, mereka dihinakan di hari kiamat. Dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian yang kedua, al-mannan. Al-mannan ini orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekah. Ya, mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit bantuan. Ini juga diancam dengan azab yang pedih. Jadi para jemaah, namanya sedekah itu lakukan dengan ikhlas. Jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan makan kalian, kita memberikan makan orang miskin, kita menraktir teman liwajhillah, karena mengharap wajah Allah, mengharap melihat wajah Allah di surga. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Ya. Jadi kalau kita sedekah atau misalnya kita punya kakak, punya adik, kita bantu, mereka kesusahan kita bantu. Ya. Kita bantu, kita kasih utang tanpa riba, ya sudah diam. Kemudian jangan nanti diungkit-ungkit karena kita ada masalah sama kakak kita yang pernah kita bantu, akhirnya kita ngomong, kalau sampaian dulu nggak saya bantu, mungkin sampaian sudah sakit parah misalnya, atau sudah mati. Itu kan kebanggaan berarti. Ini namanya manan. Mengungkit-ungkit apa? Pemberian atau bantuan atau sedekah. Ini diharamkan. Dan ini dosa besar. Manan, mengungkit-ungkit pemberian. Ya kalau memang awalnya kita nggak mau bantu, jadi sudah nggak usah dibantu. Daripada kita bantu kemudian kita ungkit-ungkit. Ini menyakitkan hati yang dibantu. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian dengan man, mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti hati orang yang kita bantu. Otomatis orang yang mengungkit itu akan menyakiti apa? Menyakiti hati. Ini sekali lagi dosa lisan. Mengungkit-ungkit itu biasanya dilakukan oleh lisan. Ya, mengungkit-ungkit. Termasuk juga alam mudah-mudahan kalau orang tua itu kan kewajibannya kan mendidik anaknya gitu ya. Kalau anaknya sudah dididik tapi ya kok meleset, ya akhirnya ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Kalau dulu kamu nggak saya besarkan, kalau dulu kamu nggak saya sekolahkan, ya sudah. Itu sudah kewajiban, itu amal soleh, itu ibadah, ada nilai pahala. Kalau memang kita sudah melakukan biaya yang banyak, kita sekolahkan anak kita, tapi Allah belum ngasih hidayah kepada anak kita mungkin durhaka, nggak nurut, ya sudah kita sabar. Sambil kita nasihati anak kita doakan dapat hidayah, tapi jangan diungkit-ungkit. Segala macam kebaikan yang kita berikan kepada pihak lain, jangan pernah diungkit-ungkit kembali, karena itu menyakitkan hati. Ya, sakit hati lebih parah dari sakit gigi kan? Atau sama. Baik, kemudian Nabi mengatakan bil halfil kadhib. Kemudian dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih, tidak diajak bicara sama Allah. Kemudian Allah menghinakan orang-orang seperti ini bil halfil kadhib. Yaitu orang wal munafiqu silatahu bil halfil kadhib. Dan orang-orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Ini Nabi mengancam para pedagang, maka para pedagang itu nggak belajar fikih, nggak belajar agama, itu rawan terjatuh dalam penyimpangan atau dalam kesalahan. Yaitu orang-orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ada orang, ya, misalnya dia jualan rambutan, dia sama pembelinya ditawar, saya tawar sekian ya. Kemudian yang penjual ini
demi Allah tadi sudah banyak yang nawar kok, saya nggak kasihkan, kemudian kok sampai nawar segini. Ini kan orang suka datang belum tadi, jadi nggak ada yang nawar masalahnya gitu. Nggak ada yang nawar, nggak ada yang datang aja nggak ada. Demi Allah tadi banyak orang yang sudah nawar, itu nggak saya kasihkan, tapi sampai kok baru datang nawar segini itu gimana maksudnya? Ini namanya sumpah palsu dalam perdagangan. Ya, ini hati-hati ya orang-orang yang melakukan sumpah palsu demi hanya untuk melariskan barang dagangannya. Ini diancam oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya dari Al Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa fi lafdin faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Di dalam redaksi yang lain, riwayat yang lain, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ya, jatuh dalam kesyirikan. Apa korelasi hadis ini dengan pembahasan bab ini, yaitu sumpah palsu? Ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia jatuh dalam kesyirikan. Maksudnya di sini seandainya orang itu bersumpah, itu pun sumpahnya dusta, jangan sampai dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, "Lian ahlifa billahi." Ya, lian ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairihi kadiban. Aku bersumpah dengan nama Allah, walaupun itu sumpahnya dusta, tapi ini tetap dosa. Itu lebih baik daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi itu jujur. Jadi ada dua dosa di sini. Oh, misalnya ada dua orang. Orang yang pertama, dia bersumpah atas nama Allah. Kemudian dia sumpahnya dusta. Sumpahnya dusta. Orang yang kedua, dia bersumpah dengan nama selain Allah, tapi orang ini jujur. Kalau orang yang pertama ini jatuh dalam kesyirikan, memang gitu ya. Karena sumpah ini kan termasuk harus hanya dengan nama Allah. Tapi orang ini bohong, sumpahnya palsu. Dia terjatuh dalam dosa yang ini. Ya. Dan dia juga tentunya tidak, kalau seorang muslim dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah, maka dia tidak mungkin bersumpah atas nama Allah kemudian dia berdusta. Karena orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, itu dalam hatinya pasti ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia bersumpah dengan nama Allah kemudian dia berdusta. Ya. Sangat sulit terjadi ini dalam diri seorang mukmin. Atau ada orang dia bersumpah dengan selain Allah, ini syirik, tapi sumpahnya jujur. Tapi dia benar dalam perkataannya, maka ini yang kedua, orang yang jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Baik, yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma'al muslimin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Qila wa in kana syai'an yasiran, qala wa in kana qadiban min araqi. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah ya dengan sumpah palsu untuk mengambil harta saudaranya, ya, maka orang ini akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dan Allah murka kepada orang ini. Ya. Jadi misalnya dalam pengadilan itu dalam masalah tanah, ada orang jadi saksi, dia bersumpah, demi Allah tanah ini itu adalah miliknya si A, padahal ini bukan miliknya si A, tapi miliknya si B. Tapi orang ini karena mungkin dibayar, disogok, ya, akhirnya dia berani bersumpah palsu, bersumpah dengan dusta untuk mengambil hartanya si B, diklaim punyanya si A. Walaupun ditanya cuma sejengkal aja, walaupun hanya sejengkal. Ya, ini dosa besar. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk mengambil atau merampas harta seorang muslim yang lain, ya, maka orang seperti ini nanti di hari kiamat
Allah akan bertemu dengan Allah dan Allah murka dengan orang yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Dan ini tentunya ada dua macam dosa. Dosa yang pertama dosa sumpah palsu, yang kedua dosa kezaliman. Ini bukan tanahnya si A kok diklaim punya si A. Padahal ini jelas-jelas kita tahu si B ini punya bukti nih, tanahnya saya ini ada sertifikatnya begini. Ya. Maka jangan sampai kita bersumpah palsu hanya karena keuntungan duniawi yang sementara yang akan lenyap, yang akan kita tinggalkan. Kemudian kita membela merampas harta orang lain, kemudian kita diberikan kepada orang lain. Ini masalah tanah atau mungkin masalah-masalah yang lain, bukan hanya dalam tanah. Wa ikana syai'an yasiran, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan sesuatu yang sedikit? Ya. Wa ikana qadiban min araq, walaupun seikat kayu siwak. Jadi kalau misalnya para jamaah pernah lihat jalan-jalan ke Ampel ada kayu siwak itu seikat ya. Katakanlah satu ikat itu isinya 20, 25. Ya. Harganya satu siwak itu mungkin 4.000. Katakanlah satu ikat itu 20-an atau 25, 100.000. Harta walaupun 100.000. Kalau itu bukan haknya, jangan kita sumpah palsu kemudian kita klaim ini punyanya ini. Padahal itu bukan punyanya orang ini. Ya. Harta walaupun 100.000 itu yang remeh yang menurut kita ya. Tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Adil. Allah tidak suka adanya kezaliman. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, kata Allah dalam diskusi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Janganlah kalian saling menzalimi. Ini Allah sebutkan dalam diskusi. Dalam hadis qudsi. Kemudian Nabi disebutkan oleh Imam Ghazali wasakha tabridu ismil halif kadiban ba'dal asli wa inna min bari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada dosa yang nilainya itu lebih kalau orang ini sumpah palsunya itu dilakukan setelah asar dan di mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya bahwasanya kemaksiatan atau dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan dan di tempat-tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka dosanya ini dilipat gandakan, nilainya dilebihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mencuri di Masjid Ampel dengan Masjidil Haram, nilai dosanya beda pada situ. Walaupun sama-sama masjid, karena pahala sholatnya itu beda. Ya. Pahala sholatnya itu beda, pahala sholatnya itu beda. Apalagi juga termasuk dosa dalam ini sebagaimana ini tadi wasofa tahlidu ismil halifi kadiban ba'dal asli wa inda min bari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemaksiatan ini harus kita waspadai setiap waktu, setiap tempat, apalagi di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, itu waktu-waktu yang mulia yang di situ pahala dilipat gandakan. Kemudian di tempat-tempat yang spesial seperti di tanah suci, maka ini hati-hati bermaksiat di sana karena dosanya ada nilai lebih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala fi halfihi billahi wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Lata dan Uzza, Lata dan Uzza ini nama-nama berhala milik orang-orang musyrik. Ya, jadi orang-orang musyrik itu punya patung berhala namanya Lata dan namanya Uzza. Barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, ya, maksudnya ngomong demi Lata, demi Uzza, maka Nabi mengatakan la ilaha illallah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini maksudnya dulu di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, awal-awal masuk Islam itu masih terbawa kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebelum masuk Islam. Jadi kalau dulu di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah bersumpah dengan patung-patung mereka demi Lata dan demi Uzza. Maka ketika para sahabat masuk Islam, di awal-awal masuk Islam mereka masih terbawa kebiasaan ini. Akhirnya Nabi memberikan solusi, kalau barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka dia jangan mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Dhahabi di sini, ya, wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum. Dulu di antara para sahabat radhiyallahu anhum man huwa hadisu ahdin bil halfi.
itu ada yang baru masuk Islam, ya, masuk Islam, maka wa huwa hadisul ahdin bil halfi biha farubbama sabaqahu lisan ila al halfi biha falyubadir bi qawli la ilaha illallah. Karena mungkin ada di antara sahabat yang itu masih terbawa kebiasaan yang lama, yaitu bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka Nabi memberikan penjelasan supaya mereka yang bersumpah dengan Lata dan Uzza padahal mereka sudah masuk Islam, mereka segera mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Lata dan Uzza ini tidak berhak disembah. Ya, jadi kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus yakin hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, ini adalah Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk disembah atau diibadahi. Ini konsekuensi atau kelaziman kalau seseorang itu sudah mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahlifu 'abdun inda hadzal minbari ala yaminin asimatun walau ala siwaqi rabbin illa wajabat lahun nar. Barang siapa yang bersumpah palsu di atas mimbarku, itu mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sumpah yang palsu, sumpah yang dusta, walaupun hanya seikat kayu siwak, maka wajib baginya yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, illa wajabat lahun nar, kecuali Allah mewajibkan baginya neraka, ya. Jadi ini tadi balasan atau ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang suka yang terjerumus dalam melakukan sumpah palsu, ya, sumpah palsu. Tapi saya kira untuk pertemuan di sini kita bahas dua dosa besar dulu, ya, karena insya Allah habis ini saya masih ada keperluan, ada hajat. Daripada saya liburkan, saya masuk tapi nggak bisa maksimal. Maksudnya membaca banyak pembahasan. Kita cukupkan dua pembahasan ini dulu, yaitu kita membahas dosa yang ke-23, yaitu tentang perampokan, pembegalan atau yang sejenisnya. Dosa besar yang ke-23 adalah al-yamin al-ghumus, yaitu sumpah dusta atau sumpah palsu. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab.